menyaksikan video dakwah dengan tema ikhtiar dalam kesehatan. Langsung aja yuk. Mbak Nana juga ini punya cerita mengenai ikhtiar dalam kesehatan yang alhamdulillah menurut saya ini bisa banget menginspirasi teman-teman semua di rumah, dan mudah-mudahan ada beberapa hikmah yang bisa dipetik, pelajaran yang bisa dipetik, teman-teman bisa sharing sama orang sekitar dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga juga apa yang diceritain sama Mbak Nana ini gak membosankan ya. Ya, pastilah ada daya tarik tersendiri. Benar. Dari berbagai pengalaman saya atau dari teman-teman yang ingin berbagi pengalaman boleh. Benar sekali. Oke, langsung aja ya biar nggak berlama-lama dan teman-teman juga nggak bosan kayak ngomong terus sih. Kita langsung aja dengan cerita yang Mbak Nana ya. Silakan Mbak. Hanya gini Syah, ya cuman sedikit sakit kepala, gak enak badan gitu. Ya udah buat tiduran aja kan, mungkin nanti biar agak enakan badannya. Dan aku juga berpikir mungkin ya kecapean gara-gara urusan di kampus. Lama-lama tapi kok badan aku sakit semua, terus baru pertama kali juga aku ngalaminnya. Ya udah aku minum obat herbalku kan, yang biasanya aku minum 1 tablet, tapi aku minumnya 3 tablet sesuai kebutuhan badanku ini yang lagi sakit ini. Biar hasilnya maksimal karena obat herbalku insya Allah kan aman. Terus setelah itu sekitar 2 mingguan aku ngalamin kesakitan yang gak sembuh-sembuh gitu. Aku sudah bicarakan kepada dokter keluh kesahku, tapi dokter bilang gak nemuin atau deteksi apa aku kena penyakit atau alergi dan lain-lainnya. Dokter pun ngejelasin ke aku kalau organ-organ tubuhku yang berfungsi dengan baik, gak ada yang rusak ataupun gak berfungsi gitu. Kata beliau juga pertama kalinya meriksa pasien yang gak wajar, gak biologis gitu. Tetapi di situ dokter nyaranin aku buat banyak minum air putih. Nah, di situ aku pun mulai cerita tentang apa yang aku alami selama di Jogja. Kemudian kakak ngasih sebuah kartu nama yang menurutnya solusi terbaik buat aku biar bisa sembuh dari apa yang aku alami. Disitulah aku bingung apa ini keputusan yang terbaik. Setelah berpikir lama, akhirnya aku mutusin buat pergi ke alamat itu. Di situ aku takut banget buat ketemu sama dukun. Ya, karena tempatnya gelap, dikasih semacam ritual dukun seperti dicipratin air. Dan akhirnya selesai juga, aku hanya mengucapkan terima kasih Mbah. Selanjutnya aku pulang ke rumah. Sama aku lakuin yaitu salat 2 rakaat dan memohon kesehatan sama Allah. Insya Allah sembuh dengan izin dan kasih sayangnya. Niatnya memang mengharapkan kesembuhan dengan mengandalkan Allah, karena semua itu kita pasrahkan kepada Allah, kita serahkan sama Allah. Kemudian selanjutnya yaitu ikhtiar yang kedua. Insya Allah rutin istiqomah membaca Al-Fatihah ataupun surat-surat lain, tiupkan pada air minum dengan amalan tambahan ruqyah sendiri, dan memperbanyak sholawat. Kemudian yang ketiga yaitu bersedekah dengan niat mendapatkan pahala kebaikan dengan izin Allah, dengan ridho Allah, dan diniatkan sama Allah dan dijadikan jalan penyembuh. Jadi yakin bahwasanya sedekah ini walaupun sedikit, walaupun amalan kecil, itu bisa menyembuhkan penyakit yang telah diderita. Waktu itu saya membagikan sedikit rezekiku ke teman kos, ya sedikit makanan untuk menemani kesehariannya. Terus ikhtiar selanjutnya yaitu banyak-banyak istighfar untuk bertaubat. Sebab Nabi Muhammad bersabda bahwasanya sakit adalah salah satu sebab diampuninya dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian ikhtiar selanjutnya minum madu dan habatus sauda. Firman Allah yaitu kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalam terdapat obat menyembuh bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi yang memikirkannya. Surat An-Nahl ayat ke-69. Kemudian ikhtiar yang terakhir yaitu mengambil makanan herbal seperti kurma, buah-buahan, buah zaitun, buah tin, dan lain sebagainya yang telah disebutkan dalam Al-Quran, dan membaca alhamdulillah setelah memakannya. Nah teman-teman tadi udah denger kan cerita dari Mbak Nana yang sebenarnya kalau dibilang ceritanya cukup panjang tapi apa ya, gak ngebosenin, terus banyak sekali pembelajaran yang bisa diambil. Saya yakin teman-teman juga
pasti di rumah udah mulai nih ada oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Karena apa ya, ceritanya tuh bukan cerita yang sekedar oh cerita dari orang, karena pengalaman sendiri ya kan Mbak. Apalagi kesehatan yang diceritakan oleh Mbak Nana itu ikhtiarnya luar biasa sekali ya. Ada yang naik, ada yang turun, Ya, pasti sampai proses seperti itu. sampai ke dukun bahkan, dan akhirnya kembali lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada intinya adalah ketika kita sakit, apapun penyakitnya itu sebenarnya apa ya, obat yang sesungguhnya itu adalah kita bersujud kepada Allah, minta sama Allah, minta kesembuhan ya kan. Iya. Dokter sama obat pun sebenarnya cuma perantara Hanya ya. perantara saja. Iya, jadi kalau misalnya kita udah dikasih obat pun itu kayak kalau kita nggak berdoa juga percuma sekali, Iya. seperti itu ya. Jadi ikhtiar dan doa itu sangat penting buat Nah, penyembuhan kita. Betul, karena Tambah Mbak kesehatan. Nana sudah merasakan sendiri ya. Udah saksikan kan tadi videonya? Semoga banyak ilmu dan manfaat yang bisa dipetik ya. Dan semoga teman-teman yang di rumah juga bisa sharing lagi nih ke lingkungan sekitarnya. Intinya sih kalau berikhtiar harus yakin ya, dan semua penyakit itu pasti obatnya hanya kepada Allah. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Saya Septi dari Merauke, Papua. Saya sudah menonton videonya. Menurut saya video ini sangat bagus dan banyak ilmu yang dapat diambil dari video ini. Terima kasih.